إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama hadir di majelis ini. Tadi melaksanakan ibadah salat subuh dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian. Jamaah sekalian rahimakumullah, topik yang dimintakan panitia kepada kami hari ini adalah tentang ekonomi syariah dan urgensi pengembangan ekonomi syariah. Kebetulan latar belakang kami adalah dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Gajah Mada. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi apa sebenarnya dimaksud dengan ekonomi syariah? Kadang-kadang mungkin Anda juga mendengar istilah lain, ekonomi Islam, gitu ya. Nah, antara ekonomi syariah dengan ekonomi Islam, antara dua istilah itu sebenarnya seringkali maksudnya sama. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dua-duanya akan sama-sama menggunakan kata Islamic bla 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 begitu. Jadi sebenarnya seringkali sama. Dalam literatur internasional tidak terlalu dikenal istilah syariah bla 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 begitu. Ya, itu yang pertama. Jadi biasanya yang dimaksud dengan ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu cenderung sama. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu yang spesifik nanti bisa agak beda. Itu yang pertama. Jadi dulu kita di Indonesia lebih menggunakan istilah ekonomi syariah karena pada masanya sekitar tahun 1990-an awal gitu ya, ketika istilah-istilah ini kajian-kajian tentang ekonomi syariah itu berkembang. Pada waktu itu istilah Islam itu masih merupakan istilah yang agak ditakuti gitu, sehingga kemudian untuk membuat istilah itu menjadi lebih lunak, lebih mudah diterima orang, maka kita menggunakan istilah ekonomi syariah pada waktu itu. Bahkan kalau diceritakan lebih detail nanti agak lucu, ada beberapa perjalanan sejarah gitu ya, yang agak lucu karena pada waktu itu ketika mau menggunakan kata syariah pun sebenarnya ya, kata syariah itu pun kemudian sebenarnya penghalusan lagi dari kata sebelumnya yang agak mirip. Yang kalau bagi kita mungkin sama aja sebenarnya, tapi bagi sebagian orang ternyata itu beda. Dulu ada kata-kata syariat gitu ya. Kan kalau kita kan sebenarnya kalau tak marbutah itu kan bisa dibacanya menjadi huruf T gitu kan, syariat gitu kan. Tapi kemudian kata syariat pada waktu itu ternyata masih lebih menakutkan gitu. Sehingga dipilih kata yang lebih lunak lagi, syariah gitu. Itu ada sejarahnya, betul-betul ada sejarahnya. Nah, salah satunya kalau Anda baca tulisan Pak Jimli Asidiki ketika beliau cerita memberikan pengantar tentang bagaimana dulu sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia di awal-awal tahun 1990-an. Baiklah, oke, jadi secara umum yang dimaksud dengan ekonomi syariah dan ekonomi Islam itu sama. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari kata ekonominya itu sendiri sebenarnya, ya, kata ekonomi dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya punya beberapa makna yang berbeda ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan ini juga dicerminkan oleh perbedaan makna ekonomi syariah itu atau ekonomi Islam tadi itu pada konteksnya masing-masing. Yang pertama bahwa istilah ekonomi itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris bisa menjadi economics. Belakangnya itu huruf C dan S, economics. Jadi nanti kira-kira bahasa Inggrisnya ekonomi syariah atau ekonomi Islam tadi diterjemahkan menjadi Islamic economics gitu. Nah, kita terjemahkan dari Islamic economics itu konteksnya adalah ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi syariah. Jadi di sini ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, diterjemahkan dalam bahasa Inggris Faculty of Economics and Business. Gitu ya. Di departemen saya, nama departemen saya adalah Departemen Ilmu Ekonomi, bahasa Inggrisnya juga Economics. Gitu ya. Jadi ekonomika atau ilmu ekonomi itu maknanya sama, yaitu sebuah disiplin ilmu ekonomi. Jadi ekonomi syariah atau ekonomi Islam tadi itu bisa dimaknai sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, makna yang kedua dari kata ekonomi itu, ya, jadi ketika kita ngomong ekonomi Islam, ekonomi syariah itu, ya, bisa jadi juga kita sedang bicara tentang sebuah sistem ekonomi. Ya, ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi economic system. Kata economicnya nggak pakai huruf S, belakangnya huruf C, economic system. Ya, kata economic ini kata sifat, sehingga harus diikuti dengan sebuah kata benda di belakangnya. Nah, tadi contohnya economic system, sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sebuah gambaran tentang bagaimana kita mengelola sebuah perekonomian. Kalau mau didetailkan, mau dilengkapkan gitu, kira-kira yang dimaksud dengan sistem ekonomi itulah
keseluruhan keyakinan dasar, norma-norma, institusi-institusi yang menunjukkan tentang bagaimana sebuah masyarakat secara ideal gitu ya menurut mereka gitu ya mengelola perekonomian mereka. Nah, itu kata yang kedua. Jadi bisa jadi ketika ada teman kita bicara ekonomi syariah, ekonomi Islam, mereka sedang bicara tentang Islamic Economic System. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara ekonomi Islam atau ekonomi syariah tadi itu bisa juga kita maknai pada konteks yang ketiga, yaitu kalau dalam bahasa Inggris itu Islamic Economy. Belakangnya itu pakai huruf Y, ekonomi gitu ya, pakai huruf Y. Yaitu keseluruhan aktivitas ekonomi ya, baik produksi, distribusi maupun konsumsi yang diinspirasi atau yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu yang ketiga. Jadi bisa jadi ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu konteksnya adalah aktivitas-aktivitas ekonomi atau praktek-praktek ekonomi lah begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan permintaan panitia, saya menafsirkannya adalah pada konteks yang ketiga. Jadi ketika panitia mengatakan urgensi pengembangan ekonomi syariah, saya bayangkan yang dimaksud adalah urgensi pengembangan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sejalan dengan Islam. Urgensi pengembangan aktivitas ekonomi yang diinspirasi oleh nilai Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baik ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Nah, mengapa kita perlu mendorong, mengembangkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam? Tentu saja jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama gitu ya, dalam sejarahnya dulu gitu ya, dan juga sekarang saya kira masih relevan. Alasan mengapa kita perlu mengembangkan yang semacam tadi adalah karena kita percaya di dalam Islam. Kalau kita masuk ke dalam Islam, kalau kita mengambil ajaran-ajaran Islam, maka kita harus mengambil seutuhnya, tidak sebagian-sebagian. Gitu ya. Nah, itu kita rujuk pada surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Gitu ya. Di situ kan ada ayatnya itu ya. Nah, kata kafah di situ, silmi di situ ya. Oke, silminya dulu ya. Kata silmi itu diterjemahkan oleh ulama gitu ya. Sebagian ulama langsung mengatakan bahwa silmi di situ ya berarti Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam begitu. Sebagian terjemahan kan begitu. Sebagian lain menafsirkan silmi itu agak beda dikit dengan Islam. Kalau Islam kata Ustadz Al-Hidayat itu adalah frameworknya, kerangkanya begitu. Lalu silmi itu adalah ajaran-ajarannya. Kalau kata Ustadz Al-Hidayat gitu. Jadi masuklah kamu ke dalam fisilmi gitu. Masuklah kamu ke dalam ajaran-ajaran Islam itu secara gitu. Nah, tadi lalu kemudian kafah. Kata kafah itu diterjemahkan oleh sebagian ulama sebagai sepenuhnya, seutuhnya, tidak sebagian-sebagian. Nah, ada sebagian ulama mengatakan begitu. Ada juga yang menerjemahkan kafah itu artinya adalah masuk ke dalam ajaran Islam tadi itu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Jadi pemahamannya yang satu adalah pokoknya berarti dia kafah itu artinya keseluruhan, menyeluruh, enggak sepotong-sepotong, enggak sebagian-sebagian. Sebagian lain mengatakan yang dimaksud dengan kafah itu adalah semaksimal mungkin yang masih kita bisa. Oke, terlepas dari tafsir manapun yang digunakan pada konteks ini, maka ayat tadi itu ya bisa menjadi penjelasan tentang mengapa kita perlu mengembangkan Islamic economy tadi. Ya, praktek-praktek ekonomi atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, kegiatan-kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu alasan pertama. Jadi kalau kita mengambil ajaran-ajaran Islam bukan cuma untuk ibadah, bukan untuk sholat, bukan sekedar untuk sholat, bukan sekedar tentang puasa, bukan tentang sekedar ya begitulah ya yang ibadah-ibadah kepada Allah secara langsung begitu, tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat muamalah dengan sesama manusia, termasuk ya muamalah amalan-amalan sama manusia tadi itu dalam bidang atau dalam hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Nah, itu adalah alasan pertama mengapa kok kita perlu menggunakan Islam ekonomi. Jadi kita berislam di masjid ketika sholat, kita berislam di rumah ketika berpuasa, kita berislam di Mekah ketika haji, gitu ya. Kita berislam juga ketika kita di pasar, kita berislam juga ketika kita di mana lagi ya, dimanapun lah kita berada. Itu pertama alasannya. Nah, kedua Bapak Ibu sekalian, alasan ya mengapa kok kita perlu mengembangkan Islamic economy dalam kehidupan kita, karena ternyata masih banyak
praktek-praktek ekonomi atau kegiatan-kegiatan ekonomi di tengah masyarakat kita yang belum benar-benar Islami. Jadi kita perlu melakukan koreksi atas apa yang sudah kita lakukan atau apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Begitu koreksi ini sebagian berangkat dari pemahaman baru tentang ajaran Islam. Koreksi itu sebagian merupakan perbaikan atas praktik meskipun dengan pemahaman yang sama tentang Islam. Dan koreksi tadi itu sebagian terkait dengan gitu ya, implikasi-implikasi lanjutan dari keduanya. Nah, saya sampaikan contoh yang pertama. Jadi koreksi yang terkait dengan sebagai hasil dari pemaknaan baru ajaran Islam. Jadi sama sekali rahimakumullah di dalam Al-Qur'an ada sejumlah ayat yang menjelaskan tentang riba misalnya. Gitu ya. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli fikih. Maka jika saya keliru mohon nanti dikoreksi, dan kalau ternyata saya berbeda dari para ahli fikih, para ahli tafsir, silahkan merujuk pada ahlinya. Ya. Jadi para ulama sepakat bahwa riba itu haram, merujuk pada surat-surat tadi. Gitu ya. Nah, tetapi kemudian seiring perjalanan waktu, seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan perkembangan praktek-praktek perekonomian, maka muncullah yang namanya institusi perbankan. Dan di dalam institusi perbankan dan juga banyak lembaga keuangan yang lain, muncullah elemen yang disebut sebagai bunga bank. Nah, maka dari situ muncullah diskusi, apakah bunga bank ini sama dengan riba? Gitu. Nah, riba itu kalau kata ulama diterjemahkan, diartikan di mana sebagai ziyadah, tambahan. Gitu ya. Mungkin saya nggak akan sampai detail, pokoknya ini tambahan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah bunga bank yang dia juga seperti tambahan itu bisa dikatakan sebagai riba atau bukan? Sebagian ulama mengatakan bunga bank itu adalah sama dengan riba. Nah, karena bunga bank sama dengan riba dan riba itu haram dalam Al-Qur'an, dalam Islam, maka berarti bunga bank juga haram. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bunga bank beda dengan riba. Karena bunga bank tidak sama dengan riba, maka riba haram, bunga bank enggak. Itu pendapat yang lain. Nah, pendapat yang lain lagi mengatakan status hukum bunga bank ini apakah sama dengan riba apa enggak, itu abu-abu, syubhat gitu kira-kira. Nah, kira-kira itulah, itu ada 3 pendapat yang berbeda. Saya tidak pada posisi untuk mengatakan mana yang benar, level saya belum sampai ke sana. Tapi yang saya katakan pada Anda, ada 3 pendapat itu. Dan dari 3 pemahaman tadi itu kemudian memunculkan penyikapan yang berbeda. Ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu haram, atau ulama yang mengatakan minimal statusnya syubhat, mendorong pengembangan lembaga-lembaga keuangan yang dianggap bisa lebih kondusif untuk bisa menghindari riba tadi, untuk menghindari bunga bank tadi yang dikatakan haram oleh mereka atau dikatakan syubhat. Dalam Islam kan syubhat itu adalah perkara yang harus dijauhi gitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi dari situlah maka kemudian muncul koreksi. Nah, dari gagasan yang semacam itu maka kemudian berkembanglah apa yang sekarang kita kenal sebagai lembaga-lembaga keuangan syariah itu. Ada bank syariah, ada kemudian misalnya kalau di pasar modal ada pasar modal syariah gitu ya. Ada kemudian asuransi syariah, di level bawah ada lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh koreksi tadi yang ingin dilakukan, gitu ya. Lalu kemudian itu yang pertama, koreksi yang muncul sebagai pemahaman baru atas atau sebagai pemahaman baru atas ajaran-ajaran Islam. Gitu. Mengapa saya katakan ini pemahaman baru? Karena memang juga pendapat ulama sendiri mengalami perubahan-perubahan. Sebagai contoh dulu pada tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu ya. Sampai sekarang dan tahun 2000-an gitu ya, sampai sekarang 2020-an begitu, pendapat itu berubah. Sebagai contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah pada tahun 1968 di dalam Munas Majelis Tarjih mereka di Pekalongan pada waktu itu mengatakan bahwa hukum bunga bank itu syubhat. Gitu ya, itu tertulis di buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Tapi kemudian Muhammadiyah pada tahun 2000-an, pada tahun 2010 tepatnya, itu merevisi pandangan itu dan mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Contoh aja, gitu ya. Nahdlatul Ulama belum berubah. Nahdlatul Ulama dulu di dalam sidang Bahlul Masail menetapkan bahwa bunga bank itu statusnya syubhat, gitu ya. Nah, sekarang belum berubah. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004
sudah mengkoreksi pandangan mereka tahun 2004 lebih awal daripada Muhammadiyah malahan sebenarnya, dan Majelis Ulama Indonesia mengatakan bunga bank itu haram. Gitu. Sekali lagi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan mana yang benar. Saya kira para ahli tafsir, para mujahid di sana, gitu ya, para ahli fikih di sana lebih paham tentang apa yang mereka kerjakan, dan saya dalam posisi sebagai orang yang backgroundnya ilmu ekonomi gitu, saya hanya melihat itu dalam sisi helikopter view ya, melihat dari sudut pandang orang ketiga. Oh ini loh petanya gitu. Nah oke, itu tadi koreksinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, contoh lain koreksi yang semacam ini ya, koreksi yang semacam ini tetapi bukan berasal dari pemahaman baru ya, koreksi yang lebih pada pemahaman yang sama tapi implementasinya berubah. Di dalam Islam kita wajib membayar zakat gitu ya, muslim itu wajib membayar zakat kalau mereka mampu. Dulu pemahaman kita lebih sering ya, kalau bisa tentang zakat itu ya zakat fitrah. Zakat mal itu dari dulu sebenarnya sudah dipahami, ada yang namanya zakat mal dan itu wajib. Tetapi zakat mal kurang ditekankan, sehingga yang lebih banyak ditekankan dalam masyarakat kita adalah zakat mal. Nah seiring dengan waktu, tanpa merubah pemahaman terhadap Islam, tanpa mengubah tafsir terhadap ayat-ayat yang terkait dengan zakat, yang boleh kita lakukan adalah oh berarti sekarang kita harus menekankan juga nih zakat mal. Dan zakat mal itu harus dikelola dengan baik, dengan profesional. Maka sejak tahun 90-an, tahun 2000-an berkembanglah upaya-upaya untuk bisa memperbaiki pengelolaan kita, pengelolaan yang terkait dengan zakat tersebut. Kita sudah beberapa kali punya undang-undang yang terkait dengan zakat, gitu ya. Nah, undang-undang yang terbaru yang terkait dengan zakat, gitu ya. Ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya, itu undang-undang terbaru yang mengatur tentang zakat. Di mana dalam undang-undang itu diatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan zakat di negara kita. Yang intinya adalah dulunya nggak profesional, apa adanya, cuma dikelola ya sesempatnya kalau pas bulan Ramadan, itu pun identik dengan zakat fitrah begitu. Kemudian dikembangkan lebih jauh, dikelola lebih profesional, dengan fokus biasanya malah yang lebih banyak adalah zakat malnya. Di situ muncullah ya, sebenarnya sudah ada sebelumnya tapi ditegaskan lagi peran Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ditegaskan lagi peran lembaga amil zakat gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini contoh koreksinya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi itu adalah urgensi yang kedua, alasan kedua mengapa kok kita perlu mengembangkan ekonomi syariah yang saya maknai sebagai pengembangan Islamic economy tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini seringkali muncul pertanyaan, Pak, apakah lembaga-lembaga keuangan syariah itu benar-benar syariah? Apakah bank syariah itu benar-benar syariah? Benar-benar syar'i gitu ya, sebenarnya lebih tepatnya. Apakah lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengklaim syariah itu benar-benar syar'i? Gitu ya. Dan seterusnya lah semua, apakah lembaga-lembaga bisnis yang lain yang mengklaim syariah itu gitu ya, yang dikasih nama syariah itu benar-benar syar'i? Jawaban saya gitu ya, untuk menjudge, untuk menetapkan itu tentu saja butuh kajian gitu kan. Dan kita tidak bisa sekedar melakukan generalisasi. Ya, teman-teman di ekonomi syariah itu biasanya terus ada riset-riset, mengkaji poin demi poin, detail demi detail, satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Di lembaga keuangan syariah itu apakah sudah benar-benar syariah atau belum? Temuannya kira-kira ya banyak yang udah syar'i alhamdulillah. Tapi ada sebagian yang masih menimbulkan perdebatan. Ada sebagian yang ini harusnya nggak gini nih, harusnya diperbaiki begitu. Nah, tapi ketika saya ketemu dengan teman-teman yang mengatakan begini, itu yang syariah itu nggak syar'i beneran tuh, gitu kira-kira. Maka pendapat saya kira-kira Bapak-Ibu sekalian, jadi Anda sekarang itu bisa protes dan bisa mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah itu atau lembaga bisnis syariah itu nggak syar'i karena kita sudah punya undang-undang yang mengatur tentang itu. Karena kita sudah punya lembaga yang namanya lembaga keuangan syariah. Apakah kalau kita tidak pernah punya lembaga keuangan syariah, Anda bisa protes begitu? Enggak. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita nggak pernah punya lembaga keuangan syariah, seandainya nggak ada bank syariah, apakah Anda bisa protes? Hei, bankmu ini nggak Islami? Nggak bisa. Jadi bentuk paling syukur, paling mudah itu adalah bahwa sekarang minimal Anda bisa protes. Gitu. Karena kalau bank konvensional seperti biasa, Anda datang ke sana dan Anda katakan, ini bank konvensional nggak Islami, Anda akan disuruh keluar aja gitu. Ngapain ngomong Islami di sini gitu? Ya, jadi itulah bentuk paling sederhana ya saya kira. Jadi saya pribadi sambil kita terus mengkritisi, mendorong supaya mereka lebih baik, lebih Islami, lebih syar'i, terus kita perbaiki detail gitu. Maka kemudian pada waktu yang sama kita syukuri bahwa minimal kita bisa mengajak mereka diskusi.
untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih islami. Karena kalau lembaga keuangan syariahnya nggak Islam, nggak ada label itu, nggak bisa kita protes. Maka mohon maaf, saya agak berbeda pendapat dengan teman-teman yang mengatakan bank syariah itu sama aja dan bank konvensional, maka tinggalkan bank syariah, mendingan yang konvensional aja. Bagi saya itu kemunduran berpikir. Karena kalau Anda ketemu dengan bank konvensional, Anda nggak pernah bisa protes tentang syariah-syarian. Nggak relevan ngomong syariah-syarian. Gitu ya. Jadi Anda hanya bisa protes itu, gitu, karena sekarang nambah lembaganya lembaga keuangan syariah, bank syariah. Oke, itu yang kedua. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga, alasan mengapa kok kita mengembangkan Islamic economy, gitu ya, perekonomian Islami, bahwa kita ingin Islam dan juga masyarakat Muslim lebih bisa berkontribusi bagi kesejahteraan umat. Jamaah sekalian rahimakumullah, data menunjukkan bahwa negara Muslim itu tertinggal secara ekonomi. Ya, katakanlah jika saya menggunakan indikatornya adalah capaian ekonomi di negara-negara anggota OIC, Organization of Islamic Cooperation, atau Organisasi Kerjasama Islam. Di OIC ini ada 57 negara anggota, yaitu negara-negara yang mayoritas Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara ekonomi bagaimana potret mereka? Nah, potret di antara negara Muslim itu, dari 57 negara itu, hanya ada 7 diantaranya yang termasuk negara berpendapatan tinggi, high income countries. Hanya 7. 7 ini pun walaupun sudah masuk kategori high income countries, tetapi bukan merupakan negara maju. Kenapa? Karena syarat untuk bisa disebut sebagai negara maju bukan sekadar pendapatannya tinggi, tetapi juga sudah berhasil mengelola ekonomi mereka, mentransformasi ekonomi mereka sehingga berbasis industri dan bukan berbasis sumber daya alam. Nah, 7 negara Muslim yang berpendapatan tinggi itu semuanya bergantung pada sumber daya alam. Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, itu minyak semua, gitu ya. 96% pendapatan di Brunei Darussalam itu dari minyak. Itu kalau begitu minyak hancur, udah habis, gitu ya. Oke. 7 negara termasuk negara berpendapatan tinggi tapi bukan negara maju. Sekitar 30 negara termasuk negara berpendapatan menengah. Termasuk Indonesia dari situ. Negara menengah bawah. Lalu kemudian 20 negara termasuk negara berpendapatan rendah, termasuk yang terendah di dunia, gitu ya. Jadi beberapa negara yang masuk kategori yang terendah rankingnya gitu dari sisi pendapatan itu negara-negara Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya dengan tadi? Bahwa kita ingin ketika kita mengembangkan Islamic economy itu menjadi new energy, gitu ya, energi baru yang bisa mendorong kita memperbaiki perekonomian negara-negara Muslim termasuk di Indonesia. Kita ingin pengembangan ekonomi syariah itu menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi. Kita ingin pengembangan ekonomi syariah itu bisa menjadi kekuatan ya untuk membangun industri kita, gitu ya. Jadi sekarang ini posisi industri kita kan lemah, daya saingnya lemah, kita cenderung bergantung pada impor. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu ya saya berikan ilustrasi yang sederhana, ini terkait dengan industri halal nih. Ya, saya kira sekarang banyak diskusi tentang industri halal, dan industri halal itu juga bagian dari Islamic economy pada dasarnya. Nah, jadi dulu ketika kita ngomong tentang halal di Indonesia itu tahun 90-an, 2000-an awal, bahkan juga di undang-undangnya, penekanan kita itu lebih pada perlindungan konsumen. Jadi membangun industri halal itu dalam rangka melindungi konsumen. Lebih spesifik lagi adalah konsumen Muslim. Tetapi cara pandang itu bisa dilanjutkan, gitu ya. Nggak cuma melindungi konsumen, tapi bahwa pengembangan industri halal itu menjadi spirit baru bagi kita untuk bisa mendorong industri di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di tengah tinggal beberapa menit, di tengah semakin bebasnya perdagangan internasional, jadi kita punya banyak perjanjian yang membuat kita harus mengikuti perdagangan bebas begitu ya. Nggak bisa lagi kita melarang-larang masuknya produk asing ke Indonesia karena banyak perjanjian-perjanjian yang kita ikuti. Maka dengan adanya undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 ya tahun 2014, dengan adanya undang-undang itu, undang-undang yang mengatakan bahwa semua produk yang diproduksi, didistribusikan dan dijual di Indonesia harus bersertifikat halal. Nah, dengan adanya undang-undang yang mengatakan begitu, maka ini bukan sekedar untuk melindungi konsumen Muslim, bukan, tapi juga kemudian bisa menjadi satu celah untuk menghambat masuknya produk-produk asing ke Indonesia sehingga kemudian produsen kita itu bisa bersaing dengan produk asing itu. Itu namanya non tarif barrier gitu kalau pakai istilahnya orang ekonomi.
Dan yang seperti itu apakah cuma di Indonesia? Enggak, sebenarnya di tempat lain juga iya. Di Eropa itu seringkali mereka menolak produk-produk kita, termasuk dulu sebelum ini ramai minyak goreng ya. Eropa itu kan seringkali menolak produk-produk kita yang berbasis kelapa sawit karena katanya kelapa sawit itu tidak pro lingkungan, gitu ya. Mereka juga menolak banyak produk-produk kita yang lain yang dianggap sekali lagi tidak pro lingkungan. Dan isu tidak pro lingkungan itu dijadikan sebagai non tarif barrier untuk masuknya produk-produk luar negeri masuk ke Eropa. Nah, kita juga bisa menggunakan skema seperti ini, yaitu dengan memastikan bahwa hanya produk yang halal yang bisa masuk di Indonesia. Nah, ini adalah contoh sederhana saja. Jadi bagaimana kemudian pengembangan Islamic economy tadi itu diharapkan bisa membantu kita untuk membangun perekonomian kita, untuk menguatkan perekonomian kita, sehingga kemudian kita semakin baik dari sisi ekonomi dan semakin sejahtera. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya khawatir nanti terlalu lama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya mengajak para jamaah sekalian untuk bersama-sama, mari kita dukung pengembangan itu. Dan mungkin tidak fokus pada debat-debatnya, tetapi fokus pada semangat untuk bersama-sama memajukannya. Saya termasuk yang menghindari kalau diajak berdebat, bunga bakar itu haram apa enggak, selesai sudah, saya ikut aja deh gitu. Pokoknya saya ya apakah pendapatnya itu haram, syubhat, ataukah halal, saya kira kalau kita kembangkan ini perbankan syariah akan mendukung untuk kita semua. Gitu ya, akan bagus untuk kita semua, gitu aja. Gitu. Saya pribadi begitu, karena saya bukan ahlinya, saya tidak bisa berdiskusi secara detail tentang hukumnya, tapi saya percaya bahwa ini kalau kita dorong bersama-sama akan lebih bagus. Menciptakan institusi-institusi baru, menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, bisa membantu menyalurkan sumber daya dalam perekonomian, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Gitu ya. Nanti soal hukumnya monggo saja, gitu ya. Tapi kita fokus pada upaya untuk bersama-sama mendorong itu, mengembangkannya, dan kemudian bersama-sama menjadikan itu sebagai wahana kita untuk bisa tadi yang pertama semakin kafah dalam kehidupan kita, kedua bisa mengkoreksi apa-apa yang belum Islami selama ini, dan yang ketiga membantu mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi umat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.